Halo teman-teman semua. Saya di sini Ardi, salah satu siswa SMA Kalau Sugito, dan saya di sini sedang bersama teman saya yaitu. Halo, perkenalkan nama saya Seto, saya salah satu siswa di SMA Kalau Sugito. Oke, jadi menurut hasil pengalaman kami berdua selama kelas 10 ini, di SMA Kalau Sugito ini punya sisi negatifnya juga, termasuk dalam pengelolaan sampah yang baik dan juga yang benar. Memang ya, kalau sekarang tuh isu lingkungan tuh nggak bisa kita hindari juga. Memang lagi banyak terjadi gitu kan. Contohnya di SMA kami nih, mungkin kelihatannya tuh kayak, wah ini SMA-nya bagus nih, SMA-nya bersih, nggak banyak sampah. Tapi faktanya nggak juga. Kita juga banyak menemukan sampah ya. Ya, apalagi itu jujur aja ya, nggak semua siswa itu bisa memilah dengan baik, bukan maksud merendahkan atau bagaimana, tapi emang faktanya banyak tuh kadang di tempat sampah ya kan sudah disiapkan bagian organik, anorganik, tapi itu masih ada aja yang keliru. Padahal udah sampai ditulisin loh, ada yang buat sampah kertas, sampah plastik, sama sampah makanan. Jadi siswa itu sering membuangnya tuh nggak sesuai, karena biasanya setelah makan itu pasti ada sendok plastik dan tidak dibuang sesuai jenisnya, yaitu sampah plastik, tapi hanya dimasukkan ke wadah kertas dan juga langsung dibuang ke tempat sampah yang bertulisan kertas. Dan juga masih ada banyak sisa makanan yang ditemukan di wadah-wadah kertas ataupun plastik, termasuk yang paling banyak itu ada di kantin. Ngomong-ngomong soal kantin nih, di Brito itu kita punya 5 warung. Nah, kita samakan aja ya. Yang pertama tuh warungnya Bu Tata, yang kedua warungnya Bu Titi, tiga warungnya Bu Tutu, empat warungnya Bu Tete, empat warungnya Bu adalah. Kenapa kita nggak sebutin Bu Toto? Karena si yang terakhir ini memiliki gimana ya alasannya? Keras kepala. Ya, kepala batu, Ya. susah dibilangin. Dia itu udah sering kali dikomongin kalau jangan menggunakan sampah plastik lagi. Sekolah kita tuh punya tujuan untuk menjadi zero waste. Itu karena kita juga lihat isu lingkungan tuh sedang marak gitu loh. Gimana caranya kita juga turut mengurangi penggunaan sampah plastik. Apalagi kan TPA di Jogja tuh beberapa ada yang sempat ditutup waktu itu karena udah nggak cukup nampungnya. Jadi di De Brito ini juga punya yang namanya Laudato Si. Apa tuh Mas Laudato Si? Jadi Laudato Si ini sebenarnya tempat sampah akhir dari semua tempat sampah yang ada di De Brito. Jadi pekerja-pekerja di sini itu ngambilin sampah setelah pulang, ngambil sampah muter sekolah, terutama di kantin tadi, lalu dipilah di Laudato Si. Oh, berarti itu nanti sampah di sekolah itu larinya sebelum ke tempat pembuangan akhir itu di Laudato Si itu dulu ya Mas? Betul. Dan di sana juga dipilah lagi. Oh, dipilah. Semacam kayak organik nih. Oke. Organik itu sisa makanan, tulang itu bisa dikasih makan di maggot, jadiin pelet, juga bisa jadi pupuk. Oke. Terus kalau yang anorganik gimana Mas? Nah, kalau anorganik itu nanti sama bapaknya dibersihkan, lalu dikumpulkan jadi satu dan juga dikumpulkan ke pengepul. Berarti SMA ini kita nggak ngolah ya, cuman dibersihkan terus dijual ke pengepul ya? Ya, Terus yang ibu-ibu kantin tuh kenapa sih kok dia sampai sekarang tuh masih dalam tanda kutip ya ngeyel tuh gimana? mungkin ya. Kalau saya ini tafsirkan, ibu-ibu kantinnya tuh kalau mau jualan yang lain itu sepertinya kayak aneh gitu, karena memang dari dulu jualnya udah minuman dan sasetan juga. Oke. Berarti itu kalau
dikatakan ya, ibunya tuh nggak bisa berinovasi ya. Nggak bisa cari cara lain gitu buat jualan gitu. Berarti kalau misalnya dia udah diajarinnya untuk melakukan A, dia bakal lakukan A terus. Ya, ngeyel, pasti ngeyel terus. Ngeyel. Sampai kapanpun pasti ngeyel terus. Ada nggak mas kayak pengalaman gitu yang membuat ya, kamu tuh geleng-geleng kepala gitu? Ada. Gimana? Termasuk saya pernah beli minuman di sana. Oke. Ramai itu yang beli. Jadi kan jual minuman, sasetatnya itu digunting lalu dibuang di tempat sampah. Nah, di tempat sampahnya ibu kantin ini itu tuh udah kayak numpuk banyak. Ya, numpuk banyak. Apalagi di tempat sampahnya kantin. Kantin itu tempat sampahnya juga banyak plastik, semacam botol plastik atau gelas plastik itu buat es teh atau minuman yang lain lah. Sering nemu gitu banyak banget. Terus saya tuh juga pernah dengar dari beberapa anak tuh waktu itu kan sempat ada tugas untuk mewawancarai ibu kantin tersebut karena dia tuh dinilai tidak bisa patuh pada aturan yang sudah ditetapkan. Salah satu teman saya itu berkata, sempat mau diwawancara, ngomongnya gini, wah ini pasti tugasnya Bapak S karena kayak sudah ketebak banget, kayak kalau bisa dikatakan sih ada rasa yang tegang di antara berdua itu ya, karena bayangkan saja menolak diwawancara hanya karena sudah ketebak itu bakal ditanyain kenapa mau masih pakai sampah plastik. Itu kan berarti kan ada sesuatu yang janggal ya mas? Ya, ada, pasti ada. Karena ya setelah mendengar Bapak S ini itu seperti wah udahlah ini pasti tugasnya gini doang, dan terlalu menyepelekan ya, menyepelekan sebuah sampah plastik itu, padahal juga sampah plastik kan kalau diurai lama kan, butuh beberapa tahun gitu walaupun udah ditimbun. Mungkin ya si ibu adalah ini Ya, adalah pokoknya ibunya ini tuh kayak mungkin berpikiran gini, nggak ngebantu apa-apa, cuman ngasih saran doang, nggak ada tindakan, mungkin nggak ngejualin, nggak ngasih duit ke dia, nggak bantu nyari solusi, atau mungkin ya hanya sekedar solusi tapi tidak dibiayai, mungkin makanya dia masih ngeyel gitu. bisa jadi. Soalnya ya mau gimana lagi, emang mungkin modalnya tuh tidak banyak. Ya, Nah, tapi ya di luar konteks itu kan dia tetap ada tujuannya, dia tetap tujuan itu pasti buat nafkahnya dia, buat keuangan dia. Mungkin omset terbesarnya dia itu emang dari plastik ini, dari apalagi minuman saset apa itu, modalnya sedikit dijual lebih mahal sedikit aja itu sudah untung besar itu mas. ya untung besar karena pembelinya kan juga banyak ya. Ya. Lanjut nih mas, nggak cuma di kantin, saya juga menemukan banyak sampah di kelas. Kelas juga ya mas? Di kelas juga, di loker-loker gitu pasti banyak, atau enggak di bawah meja yang paling pojok sebelah kanan ataupun kiri paling belakang itu pasti ada sampah. Emang nggak ada yang piket ya mas? Oke, jadi kelas ini udah dibentuk tim piket sesuai hari. Oke. Hari Senin Selasa itu pasti ada. Ya. Tapi siswa ini yang sudah ditentukan jadwalnya itu tidak melaksanakan dengan baik. Apalagi melaksanakan piketnya itu sering langsung pulang. Jadi nggak peduli dan berpikiran tuh hanya nanti ada bapak yang bersihin lah, jadi biar bapaknya aja yang bersihin, jadi kita nggak menanggung apa-apa dan kita hanya beregois sendiri, punya ego untuk langsung pulang, punya kepentingan diri sendiri, nggak dengan orang lain ataupun orang sekitarnya. Kalau pendapat saya ya mas, kalau misalnya nggak mau tiket, minimal itu bisa mengurangi lah sampah-sampah yang ada di kelas tuh. Ya walaupun mungkin kalau makan tetap menghasilkan sampah, misal sampah plastik, bungkus makanan atau sampah apalah. Tapi kan setidaknya langsung dibuang gitu loh mas, bukan ditaruh di laci. Ngomong-ngomong soal di laci nih, banyak loh mas kejadian aneh. Wah, yang ada di dalam laci. banyak banget. Contohnya apa nih mas? Nah,
di laci itu sempat ada tempat bakal ketinggalan. Nah, Itu udah lama banget mas. berapa tahun tuh, Mas? Hampir setahun kayaknya ya, Mas. Ya kurang tahu juga sih. Itu kalau dibuka mas baunya, aduh. Aduh, kayak apa tuh? Wah, Nggak nggak bisa dibayangin lah intinya ya. Itu sekali dibuka pingsan itu mas. Ya, Rumah sakit penuh. betul. Satu kelas ya kena ya. Kena itu baunya gimana itu udah tumbuh jamur segala macem lah. Terus ternyata tuh di dalam laci itu nggak cuma ada sampah bungkus makanan, tapi ada semacam cheat code gitu mas. Oh, cheat code ya. Kayak sebuah kertas Bisa jadi, HP. bisa jadi, Oh, bisa. Bisa masukin semua itu. bisa. Wah. Anehnya ya mas, di antara semua guru yang mengawasi, kenapa probabilitas dari si laci ini kuat banget ini. Dia tuh kebanyakan aman mas. Ya. Dan juga banyak guru itu ngeceknya tuh kayak kurang memperhatikan banget gitu. Cuman ngecek lihat dari belakang doang, nggak dilihat satu-satu gitu. Ataupun nggak ada ide buat mejanya diputar balik biar lokernya ada bisa. Dan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Sebenarnya itu solusi yang bagus mas, tapi ya bingungnya juga kenapa nggak dilakukan. Iya. Sempat ya mas, saya tuh nemuin satu kejadian aneh di dalam laci itu. Tiba-tiba ada surat SP mas. Surat SP. Sampai surat SP ada juga di sini. Ada mas, Wah, gila ini. tapi orangnya sudah nggak ada sih mas. Oh, udah nggak ada ya. Oh. Besok-besok kalau ngecek laci siapa tahu ketemu dokumen super semar tuh mas. Wah, gila. Ini nggak cuma sampah ya, Mas? Nggak Jadi nggak cuma sampah, nggak cuma cheat code tadi itu juga. Kita ini karena ada tugas juga, ya, tugas seni budaya. Ini wilayah. Itu kita menemukan banyak semacam peluru rudal. Apa tuh mas peluru rudal? Jadi mestinya sebelum pelajaran dimulai itu tuh udah ada yang balang-balangan clay mas. Clay itu apa mas? Coba jelasin. Ya Mas. clay itu ya kayak bahan baku buat bikin patung, Oke. prakarya dan ya prakarya patung gitulah. Jadi claynya itu dibentuk kayak peluru gitu kecil-kecil. Kecil-kecil bunder-bunder itu. Dan itu pun dilempar-lempar. Dilempar-lempar gitu. Dan yaudah kena, yaudah ambil lagi, balang lagi. Apa nggak sakit itu mas? Iya, karena masih basah, Ya. pasti juga nggak sakit. Kalau yang gede itu baru sakit. Kemarin sempat aku nemu mas, ada yang gede banget. Set, lempar doang. Set, kena, jatuh nggak diambil, udah keinjek-injek. Itu kalau udah nempel keras, yang bersin juga kasihan mas. Makanya itu Ya ampun, yang pas ini kok hebat sekali. aneh. Jujur janggal. Rasa ini sih kepedulian terhadap sesama itu Kurang ya, masih kurang. Kita masih punya kepentingan sendiri gitu, Ya. nggak dengan orang lain gitu, kerjasama atau saling membantu gitu. Egonya sih masih terlalu tinggi sih karena dia masih mengedepankan emosional dibandingkan rasional. Ya. Padahal itu udah tahu tuh kalau kayak gitu bakal ngelakuin, tapi ya masih aja dilakukan. Gitu bener mas. Dan nggak ada punya pikiran buat ini sampah, langsung ambil lah, buang sama tempatnya. Habis juga habis makan, ini plastik, dibuang ke plastik, kertas buang ke kertas, atau ada yang lainnya. Dan juga apalagi wadah bekal tadi itu bisa tolong jangan sampai lupa, dan pastinya harus dibawa pulang dan jangan ditinggal di kelas. Iya, apalagi kan kalau misalnya hilang itu mama kalian pasti marah kan, Itu apalagi kalau dia. mahal itu. Tupperware? Wah, Wah, gila, kena Pulang-pulang marah itu. pipi kalian biru itu. Tapi kalau yang anak rumahan, kalau anak kos ya Gak apa-apa, mungkin beda. Ya, beda nasib. Ya. Mungkin segitu aja ya. Ya, Pembahasan kita terkait sekolah SMA College di Brito. Emang banyak sih kejadiannya, tapi ya nggak mungkin kita ceritain di sini. Mungkin nanti bisa kepanjangan. ya. Mungkin segitu aja ya. Teman-teman semuanya, terima kasih sudah mau mendengarkan
pendapat dari kita. Sekian dari video kami, terima kasih. Terima kasih.